Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehaku? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, soleh dan solehaku, hari ini kita mulai lagi ya pembelajarannya. Tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita masih di tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Tapi kita sudah masuk di subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehaku, pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu Bahasa Indonesia ya. Nah, Bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Nah, apa sih menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh berikut. Kalimat utamanya, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Sedangkan kalimat penjelasnya yaitu, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dari paragraf di atas, kita tarik kesimpulan dari gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Materi selanjutnya membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi.
Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul. Memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika bernyanyi di kamar mandi. Kemudian yang kedua, gema. Muncul setelah bunyi asli. Contohnya kalian menyebut aku. Kemudian ada suara juga, yaitu suara kalian aku. Jadi suaranya ada dua. Yang pertama muncul dulu yang asli, kemudian baru suara setelah bunyi aslinya. Kemudian yang ketiga gaung. Terdengar bersamaan bunyi asli. Contohnya, halo, halo. Jadi kayak double ya suaranya ya. Berikut manfaat bunyi pantul. Yang pertama, mengukur kedalaman laut. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ya. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Yang kedua, mengetahui kedudukan benda laut. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, manfaat bunyi pantul yaitu dapat mengetahui kedudukan dari kapal selam dan kelompok ikan yang ada di bawah laut. Materi pembelajaran SBDP yaitu menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Berikut contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiring tari. Yang pertama, gendang. Kemudian yang kedua, tamborin. Dan yang ketiga, marakas. Selanjutnya yang keempat, gamelan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni
yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari. Yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya, kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Berikut gerakan dan teknik menari. Yang pertama, semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Dan yang keempat, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmoni. Selanjutnya, ekspresi. Tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian. Pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Semoga kalian memahaminya ya. Dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.